3, 2, 1, and action. Halo semuanya, balik lagi dengan Dika di sini. Kuharap kalian baik-baik saja. Sabtu 2 Oktober pagi habis subuh. Apa itu tidur? Di sini Dika akan masuk konten speak up. Sebenarnya speak up ini kubuat karena pada zaman dahulu aku terlambat berbicara sehingga menyebabkan seseorang yang aku sayang hilang. Nah, agar kedepannya tidak begitu lagi, aku akan mulai memberanikan diri berbicara sesuai dengan ilmuku, sesuai dengan pengetahuanku, dan juga apa yang sudah aku lalui ya. Dan insya Allah sih aku akan ngebahas indigoitas ya, indigo. Bismillah ya. Oke, aku langsung masuk materi. Di sini aku pengen ngebahas tentang teman khayalan. Yoi. Teman khayalan. Kemarin pas hari Jumat apa Kamis gitu aku buka-buka lagi jurnalku, aku buka-buka lagi laptopku, searching dengan jurnal-jurnal yang baru. Apakah ada kaitannya antara teman khayalan dan dunia sana? Well, welcome to Speak Up edisi itu sih teman khayalan atau teman-temanan. Nah, itu kan. Di sini jurnal yang aku tulis ya. Teman khayalan itu sosok teman yang dibuat oleh anak dalam imajinasinya. Jadi hasil karya rasa cipta oleh anak yang dimana direpresentatifkan secara imajiner. Biasanya itu berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Itu ada bentuknya kartun, ada bentuknya monster, dan sebagainya macam. Nah, teman khayalan ini biasanya ada di umur 2,5 tahun. Dan kalau semisalkan paling bertahan itu bisa sampai 3-7 tahun. Tergantung daya imajinernya, tergantung juga dari perkembangan psikis itu anak sendiri. Dan yang ketiga itu tergantung dari parenting dari orang tua, parenting dari sekolah, dan parenting dari lingkungan itu sendiri. Teman khayalan ini secara tidak langsung memberi anak hiburan. Ya. Dan untuk orang tua dapat memahami ketakutan dan kesukaannya. Kenapa sih dengan teman khayalan ini orang tua nih semisalkan dapat mengetahui ketakutan dan kesukaannya? Karena apa? Yang namanya anak itu biasanya tidak bisa ngomong langsung. Nah, ketika anak itu tidak bisa ngomong langsung, biasanya dengan daya imajinernya dia bermain. Nah, ketika dia bermain dengan teman khayalannya ini, orang tua harus melihat nih, oh ini anak sukanya kayak gimana, oh ini anak takutnya kayak gimana. Apakah ada dampak positif dari teman khayalan? Oh, jelas ada teman-teman. Manfaat positifnya, membangun keterampilan untuk bersosialisasi. Ya, kayak kita ngobrol sama teman kayak gitu, tek. Jadi dia lebih bisa berbicara, jadi dia lebih bisa mengeluarkan ekspresinya, apa yang dipikirkan sama apa yang ada di hatinya. Terus juga meningkatkan kreativitas anak. Oh, karena dia kan berdaya imajinernya tinggi nih, dia aja bisa menciptakan teman khayalan. Berarti otomatis dia bisa menciptakan yang lainnya. Tuh. Membantu mengelola anak membantu anak mengelola emosi. Ya. Yang namanya manusia kan butuh manusia yang lain. Harusnya begitu. Cuma kan terkadang dengan teman khayalan ini dia jadinya ada tektok kayak gini.
Dan juga membantu anak untuk memahami situasi. Terkadang dengan teman imajinasinya itu, teman khayalannya itu, dia sama temennya ini bermain, oh situasinya begini, oh situasinya begini gitu. Dan juga membantu mengelola konflik, bahkan bisa sampai mengelola konflik loh. Amazing kan? Itu kalau teman imajinernya positif. Ya, kalau teman imajinernya positif. Nah, kalau yang negatif itu gimana? Yang namanya imajiner itu kan gerbang pembuka antara dua dunia nih. Dunia mana ya? Dunia nyata sama dunia sana. Nah, dunia ini biasanya kalau dia teman imajinernya dari dunia ini, satu, anak itu kadang bersikap nakal dan kasar. Yang namanya dunia sini kan mereka tercipta dari api. Otomatis anak akan juga ikutan nakal, kasar, atau malah si anak ini menerima tanda-tanda apa? Kekerasan fisik, seksual, atau emosi. Tuh. Dan yang paling parahnya, si anak ini tidak mau lagi bermain dengan dunia nyata. Tidak mau lagi bermain dengan dunia nyata. Mereka asik dengan dunia yang sini. Dengan teman bermainnya itu. Selain itu, mereka tidak mau pergi. Karena apa? Mereka itu memanfaatkan kepolosannya dia. Itu. So, bagaimana sih menyikapi anak yang memiliki teman khayalan? Pertama nih, orang tua, semisalkan seorang tua, sebaiknya menghargai dengan menunjukkan, menghargai dengan menunjukkan rasa ingin tahu terhadap temannya, sekaligus mempelajari lebih lanjut minat si anak dan apa yang dilakukan teman khayalannya. Gitu. Jadi ditanya nih, misalkan aku pakai nama alias, kakak habis ngapain sama teman khayalannya, main kemana aja tuh. Terus juga ketika si kecil melibatkan teman khayalan dalam alasan saat ia melakukan kesalahan, jangan dimarahi ya, tetapi diedukasi ya, diberitahu yang baik ya. Kalau teman khayalannya itu tidak mungkin melakukan itu, ya, teman khayalan tidak mungkin melakukan itu. Yang mungkin melakukan itu adalah dari anak itu sendiri. Ya kali imajiner bisa melakukan sesuatu hal, ya toh? Dan juga dengan teman khayalan ini sebenarnya orang tua nih, kalau misalkan kita orang tua yang cerdas, tidak menggunakan teman khayalan untuk mencapai keinginan orang tua. Paham gak maksudnya? Jadi, oh ya teman khayalanmu bisa kayak gini loh, ini. Jangan sampai dengan teman khayalannya si adik ataupun kakak, jadi membuat sebagai orang tua memanfaatkan tujuan apa yang ingin dilakukan orang tua. Ingat, setiap manusia itu memiliki perannya masing-masing. Oke? Setiap manusia itu memiliki jenisnya masing-masing. Setiap manusia itu memiliki kepintarannya masing-masing. Jangan membuat gajah jadi ikan ya. Jangan membuat ikan jadi gajah ya. Tuh. Dan yang terakhir itu, orang tua tidak perlu sampai bersikap berlebihan. Berlebihannya gimana? Ikut mengajak ngobrol teman khayalannya.
Jika si kecil meminta orang tua berbicara dengan temannya, katakan saja. Orang tua itu ingin mendengarkan pendapat si kecil. Yes, pendapat si kecil. Agar apa? Terhindar dari imajinernya dia. Langsung sini loh nak. Sini ngobrol yuk sama papa. Sini ngobrol yuk sama mama. Biasanya teman khayalan itu ada karena kesibukan orang tua. Sehingga anak itu membangun dunianya sendiri. Atau dia anak tunggal. Jadi anak itu bermain sendiri, berimajinasi sendiri. Atau dia tidak merasa nyaman sama apa? Sama lingkungannya, sama hasil didikannya. Membuat sang anak itu daya imajinernya berkembang. Itu. Pada dasarnya, orang tua itu tidak perlu khawatir dan berusaha untuk tetap tenang aja saat mengetahui anak memiliki teman khayalan. Tenang aja. Yang penting diarahkan aja dengan semua yang tadi aku sudah katakan nih. Anak yang punya atau pernah punya teman khayalan umumnya tumbuh menjadi anak yang gembira, kreatif, mudah bekerja sama, bersosialisasi, dan mandiri. So, lihatlah dari dua sisi. Oke? Berbijaklah. Dan juga, ya itu tadi. Semoga sih semua yang aku katakan, semoga sih teman-teman yang sudah membangun jurnal-jurnal ini dan aku menyampaikannya kepada kalian agar lebih dapat memahami sang anak dan berkembang lebih baik sih lebih. Ya, kalau anak bisa berkembang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya, why not? Kan mereka penerus. Terima kasih Dedek Nura ya. Oh ya, Nura ini sebenarnya alias. Aku tidak mau menyebut namanya siapa. Cuma di sini keresahan Dedek Nura yang dia memiliki teman khayalan. Dan makanya itu aku tidak mau gagal angkat bicara lagi. Semoga bermanfaat semuanya. Didengerin dengan seksama. Kencangkan aja kalau menurut kalian ini suaraku kurang gede, kencangkan aja volumenya. Volumenya dikencengin atau nggak pakai headset. Agar biar lebih bermanfaat. Karena ya aku sayang sama anak-anak. Aku mau penerus lebih lanjut, lebih cerah. Itu sih dari aku. Andika Tegar pamit. Alhamdulillah 15 menitan. Mungkin. Semoga bermanfaat. Aku upload mungkin minggu. Kalau sinyal wifi-nya bagus, kenceng, dan juga nggak dipakai banyak orang. Ya udah. Semangat menjalani hidup. Allah love you. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.